إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan ketakwaan yang sejati. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati menjadi orang Islam, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi semua larangan Allah tabaraka wa taala. Dan jangan sekali-kali mati kecuali mati di atas iman, mati menjadi seorang muslim. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Qurrah ibn Iyas al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ashabuhu ilaihi. Nabi SAW manakala beliau duduk di sebuah majelis, maka para sahabat berkumpul di sekeliling beliau, duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ilmu yang bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ilmu berupa Al-Quran, bagaimana memahami dan bagaimana mengamalkannya, dan ilmu berupa as-sunnah atau al-hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Karena tugas Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan al-hikmah atau as-sunnah. Fafihim rajulun lahu ibnun saghir. Di antara para sahabat yang berkumpul, ada seorang laki-laki yang memiliki seorang anak kecil. Fayatihi min khalfi dhahrihi. Anak kecil ini sering hadir bersama bapaknya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani bapaknya untuk menuntut ilmu di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini mendatangi bapaknya dari arah belakang. Fayuq'iduhu baina yadayhi. Maka bapaknya mendudukkan anak ini di depan. Sang bapak ini begitu cinta dan sayang kepada anaknya. Fahalaka. Namun takdir Allah subhanahu wa ta'ala berkata lain. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan anak ini harus wafat lebih dulu daripada bapaknya. Maka sang bapak ini tidak lagi hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi dan rasul, sekaligus guru bagi para sahabat, pendidik para sahabat, sekaligus ayah bagi orang-orang yang beriman. Tentulah beliau orang yang paling perhatian terhadap para sahabat. Fafaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa si fulan tidak pernah hadir lagi di majelis ilmu? Maka para sahabat mengatakan, Bunayyuhu alladhi ra'aitahu ya Rasulullah qad halak. Anaknya meninggal wahai Rasul. Fahazina alaihi. Dia khawatir jika hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia teringat kepada anaknya, maka dia bersedih sehingga dia memutuskan untuk tidak datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kabar tentangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dia, bertanya tentang kabarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat bela sungkawa, mendoakan
fa'azzahu alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan sahabatnya. Demikianlah adab dan akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya fulan, ayyuhuma ahabbu ilaik?" Mana yang lebih engkau sukai? An tumatta'a bihi umrak. Engkau bisa hidup dengannya, dengan anakmu ini sampai akhir hayatmu. Engkau bersenang-senang dengannya. Dia diberikan umur yang panjang. Atau la ta'ti ila babin min abwabil jannah fawajadtahu wa qad sabaqaka ilaihi. Atau tidaklah engkau kelak di hari akhirat berada di depan pintu surga, melainkan ternyata engkau sudah dapati putramu ini di depan pintu surga tersebut membukakan pintu surga untukmu. Mana yang kau pilih? Maka dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, an yasbiquni ila babin min abwabil jannah fayaftahuha li lahuwa ahabbu ilayya." Tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pilih yang kedua. Tidak mengapa dia wafat, tidak mengapa dia meninggalkan saya lebih dulu, namun kelak dia yang membukakan untuk saya pintu surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzaka lak." Engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kelak anakmu akan membukakan pintu surga untukmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang berharga. Di antaranya adalah pentingnya bagi kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Dengan menghadiri majelis ilmu kita mendapatkan ilmu dan keberkahan, dan juga doa dari orang-orang yang saleh, terutama doa para malaikat. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu perhatian dan kasih sayang kepada para sahabatnya. Jika ada yang sakit, beliau jenguk. Jika ada yang wafat, beliau bertakziah. Beliau sabarkan keluarga yang ditinggal. Beliau doakan kebaikan, beliau salatkan. Bahkan beliau antarkan jenazahnya ke kuburannya. Jika ada yang kekurangan dan membutuhkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membantu dia. Demikianlah adab dan akhlak yang harus juga ada pada diri kita, karena kita adalah umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an, dari hadis yang mulia ini kita juga belajar penting bagi kita untuk selalu mengajak anak kita ke masjid untuk sholat berjamaah, terutama untuk menuntut ilmu syar'i, mendengarkan kajian-kajian yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tafsirannya yang sahih, yang di situ dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan para ulama yang terpercaya. Maka dengan itu kita akan mendapatkan dzurriyyat salihah, anak-anak yang saleh, yang akan menjadi penyambung amal kita, yang akan mengirim untuk kita pahala dan keberkahan setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan mereka, karena ketakwaan dan amal kebaikan yang mereka lakukan setelah kita wafat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan-keturunan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak cucu yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di antara sebab terbesar, sebab yang paling utama yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan dzurriyyat salihah, anak-anak
atau keturunan yang saleh salehah adalah dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala yang telah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, berdoalah kepadaku, minta kepadaku, aku akan beri. Ini janji Allah tabaraka wa taala. Wajib bagi kita untuk selalu berdoa. Dan di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh, disebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami istri-istri yang salihah, anak-anak keturunan yang saleh-salihah, qurrata a'yun, yang akan menjadi penyejuk mata bagi kami, yang akan menuntun kami menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan selalu dicontoh, diteladani dalam kebaikan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, dan menjadikan anak-anak keturunan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ansur ikhwanana fi kulli makan. ربنا انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.